Daftar isi pendahuluan latar belakang. 2. Pembahasan. 1. Pengertian pegadaian. 2. Sejarah pegadaian. 3. Struktur pimpinan dalam pegadaian. 4. Kegiatan usaha dalam pegadaian. 5. Proses pinjaman atas dasar hukum gadai. 6. Pegadaian syariah. Penutup. Pendahuluan. Latar belakang pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai, di mana sistem gadai ini ke Indonesia dibawa oleh VOC yang tujuannya yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Baik, yang pertama kali akan kita bahas adalah mengenai pengertian dari pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga yang secara resmi sudah memiliki izin untuk menjalankan operasionalnya dalam penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. Pegadaian itu sendiri merupakan lembaga yang menjalankan penyaluran dana kepada masyarakat dengan cara menjaminkan barang milik masyarakat ataupun peminjam. Rentan waktu dan bunga yang diberikan oleh pegadaian itu berdasarkan dari kebijakan pegadaian itu sendiri atau berdasarkan kebijakan pada daerah setempat. Jika rentan waktu yang diberikan oleh pegadaian sudah habis, sedangkan penjamin tidak bisa mengembalikan pinjamannya, maka barang yang dijaminkan kepada pegadaian otomatis akan menjadi barang milik pegadaian tanpa kita dikasih kompensasi sedikit pun. Saya berikan contoh, misalnya saya meminjam atau mengajukan pinjaman ke pegadaian dengan menjaminkan emas 1 gram. Yang harganya hari ini itu sekitar Rp963.000 per gramnya. Lalu saya mengajukan pinjaman senilai Rp900.000 dengan menitipkan 1 gram emas saya tersebut. Pada bulan depan ketika saya tidak bisa melunasi namun rentang waktunya sudah habis, maka emas saya itu sudah otomatis menjadi punya pegadaian. Walaupun sebenarnya harga jualnya itu masih lebih tinggi daripada harga yang dipinjamkan oleh pegadaian. Tetapi saya tidak akan pernah mendapatkan kompensasi Rp63.000 karena awalnya saya hanya mengajukan pinjaman senilai Rp900.000. Dan itu adalah konsekuensi. Ketika saya tidak bisa melunasi pinjaman saya, maka barang yang saya jaminkan sudah otomatis menjadi punyanya pegadaian. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang sejarah dari pegadaian. Pegadaian sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada pemerintahan VOC, didirikan Bank van Lening. Bank van Lening merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. Didirikan pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan dari Gubernur Van Inhofe. Tetapi kemudian Inggris mengambil alih kekuatan Belanda di Indonesia pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Pada akhirnya, Bank van Lening ini dibubarkan pada tahun 1811 dan kemudian Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles memberikan pengumuman bahwa pegadaian itu bisa dibebaskan dan didirikan oleh setiap orang. Dan akhirnya metode ini disebut sebagai standstill. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur pegadaian. Pegadaian sendiri terdiri dari dewan direksi yang terdiri dari direktur utama dan beberapa direktur. Yang masing-masing mereka itu memiliki jabatan 5 tahun tetapi masih bisa dipilih kembali ketika mereka masih mumpuni untuk menduduki jabatan tersebut. Dan di dalam pegadaian itu sendiri terdapat dewan pengawasan yang berfungsi untuk mengawasi jalannya keuangan dari pegadaian agar berjalan sesuai dengan hukum pegadaian, agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan keuangan dalam pegadaian. Dan direksi pegadaian ini dipilih dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan keputusan atau pertimbangan dari Menteri Keuangan, yang mereka ini menjalankan jabatannya atau menjalankan tugasnya itu dengan didampingi oleh seorang jenderal atau direktorat. Kegiatan usaha dalam pegadaian. A. Penghimpunan dana. 1. Modal awal yaitu kekayaan negara di luar APBN. 2. Pinjaman jangka pendek dari perbankan. 3. Penertiban obligasi. 4. Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan
aset perusahaan dalam bidang bisnis properti seperti dalam pembangunan gedung kantor dan pertokoan dengan sistem both will operator dan transfer. 5. Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. B. Penggunaan dana. 1. Uang kas dan liquid lain. 2. Pendanaan kegiatan operasional. 3. Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris. 4. Penyaluran dana. 5. Investasi lain. 6. Pinjaman pegawai kredit yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap. C. Produk dan jasa Perum Gadai. 1. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. 2. Penaksiran nilai barang. 3. Penitipan barang. Proses pinjaman atas dasar hukum gadai. A. Barang yang dapat digadai. 1. Emas. 2. Kendaraan. 3. Surat-surat berharga, contohnya seperti sertifikat rumah, tanah, dan lain-lain. B. Penaksiran barang gadai. 1. Barang berkantong. 2. Barang gudang mobil mesin tersebut. C. Pemberian nilai taksir. Pemberian pinjaman senilai dengan taksiran barang gadai yang ditentukan oleh petugas. Manfaat pegadaian, penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan terpercaya. Kedua, penaksiran nilai suatu barang dari pihak yang telah berpengalaman. Ketiga, ketersediaan dana dalam prosedur yang relatif sederhana. Keempat, manajemen keuangan yang cukup jelas. Pegadaian syariah. Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan ran dan dapat juga disebut al-habs. Secara etimologis, arti ran adalah tetap dan lama. Sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq, ran adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang. Hak dan kewajiban murtahin, penerima gadai. Hak murtahin adalah pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pada saat jatuh tempo, hak menjaga keselamatan marhun. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai. Kewajiban murtahin adalah penerimaan gadai yang bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. Hak dan kewajiban rahin, pemberi gadai. Hak rahin adalah pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai. Setelah ia melunasi pinjaman, pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dan kerusakan dan hilangnya barang gadai apabila hal itu disebabkan kelalaian penerimaan gadai. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan yang barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya. Penutup. Gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dengan menggadaikan barang-barang bergerak seperti kendaraan, mesin, peralatan rumah tangga, dan lain-lain dengan prosedur yang telah ditentukan, kita bisa mendapatkan pinjaman jangka pendek dari Perum Pegadaian dengan mudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.